Jangan hinakan dirimu hanya demi sebuah pujian. Iya. Jangan rendahkan dirimu hanya demi sebuah ketenaran. Betul, Dek. Kebanting. Keporat parit, kakak, Dek. Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan namanya tertulis dalam Al-Quran? Siapa? Sebutkan nama pemain perempuan e-sport. Pony Felicia. Dajjal. Dajjal. Allah itu baik. Iya. Kitanya yang jahat sama Allah. Oh, Dem. Tampar terus, Dek. Tampar terus, tampar kakakmu ini, Dek. Halo gengs, Maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Cie, udah capek-capek pakai skincare. Dianya malah nggak care. Salam satu rasa, titik kiwir. Nih, beda nih goyang aku nih. Beda nih. Enggak gitu sih. Jadi nggak kedengeran tuk sastronya. Kamu mah enggak sih. Itu mah kayak jadi kayak malah kuda pacu itu loh. Dari tadi tuh aku nggak nemu kayak tempo yang enak nih. Nah, ini baru enak nih. Ding dak ding dak ding dang ding ding dak ding ser. Naik kuda. Tak ding ding tang. Nah, gitu. Gitu betul. Oke, kembali lagi di May Reaction. Ya, assalamualaikum menek-menekku sayang. Waalaikumsalam. Hari ini temanya soleha. Karena di hari ini aku mau nge-reaction ada seorang anak yang lagi viral banget di dunia maya karena ucapan-ucapannya itu kayak nyentil-nyentil pala. Nyentil-nyentil hati nih, kayak digebok hati nih. Kayak kesentuh gitu loh. Anak kecil itu empatinya tuh tinggi. Belum lagi pendalaman Islamnya pol. Banyak banget apal surat-surat. Kalah nyong, sumpah. Bahkan sampai kisah-kisah semua nabi itu tuh hafal di luar kepala. Heran nyong, sumpah. Penasaran siapa orangnya? Orangnya adalah Queenza. Langsung aja kita reaction videonya dan horain goy. Sebelum nonton ya Allah, berikanlah aku anak yang soleha. Amin. Seperti Queenza. Amin. Allah saja difitnah punya putra. Iya. Dan Rasulullah difitnah sebagai tukang sihir. Matanya itu loh. Allah dan Rasul tidak selamat dari lidah manusia, apalagi aku. Betul. Apalagi aku yang hanya seorang manusia, kadang lidahnya suka silat-silat. Ya mohon dimaafkan ya. Matanya adek Queenza ini berbicaranya langsung di sini, bos. Aduh, ini definisi ibunya berhasil mendidik anaknya ini. Jangan Tuh. hinakan dirimu Jangan. hanya demi sebuah pujian. Iya. Jangan rendahkan dirimu hanya demi sebuah ketenaran. Setuju. Kamu adalah perempuan mahal. Jangan Mahal. murahkan dirimu. Jangan. Kamu berharga. Iya. Jadilah wanita yang mulia dan soleha. Mulia. Yang hidupnya diatur oleh agama, bukan nafsu dunia. Betul, Dek. Kebanting. Keporat parit, kakak, Dek. Keporat parit, kakak, Dek. Betul. Setuju banget kata-katanya tadi tuh. Dia ngomong jangan terlena oleh pujian dan tepuk tangan, karena bahkan seekor lalat pun mati karena tepuk tangan. Masih aku pipinya biru. Hah? Tertampar ya? Baru ditampar saja. Kayak langsung jangan murahkan dirimu, bang. Harus diatur tuh oleh agama, katanya. Bukan nafsu mutar. Biru-biru nggak capek. Ibu, Iya saya. jangan capek ya. Enggak capek. Karena setan itu Setan. gampang masuknya. Heeh. Membuat tak bersyukur, Tak bersyukur. membuat tak sabaran, membuat emosi, membuat berteriak-teriak. Jadi kalau capek istirahat ya Bu. Iya. Cuci baju masih bisa besok. Masih bisa besok. Masak bisa pesen online. Bisa nge-grab kalau ada Kerjaan duitnya. numpuk lipat aja. Heeh. Karena kalau ibu capek
anak jadi sasarannya. Suami juga dek. Bener itu. Cara setan menghancurkan sebuah keluarga itu paling awalnya itu memang dari seorang istri dan ibu yang lelah. Makanya tuh kalian kalau jadi suami tuh ya baik-baik sama istri loh. Pintunya lewat sini bos. Pintu surga ada di suami, pintu setan ada di. Tapi ada di sini juga loh. Kita tuh punya pintu surga juga loh. Kalau udah punya anak. Maksudnya, tadi kan Mbak Sita bilang pintu setan ada di istri, pintu surga berarti ada di. Suami juga, tapi di sini juga ada. Kita punya dua-duanya. Menang. Yes, Mbak Sita, ini bukan soal menang atau kalah. Tapi Begitulah tabir kehidupan. si Sastra udah ketampar begini nih. Orang yang meminjamimu uang biasanya adalah orang-orang yang dekat denganmu, peduli, mengasihimu, dan percaya padamu. Maka janganlah engkau membalas kebaikan mereka dengan memutus kontak dan pengkhianatan. Bener itu. Bener banget. Karena ketika seseorang meminjami kamu uang, itu tuh bukan perihal seberapa nominal yang dipinjaminnya. Ada yang lebih penting dari itu. Ada kepercayaan di situ yang diberikan. Nah, itu tuh harus dipergunakan dengan baik. Makanya nggak apa-apa sering-sering ngomong pinjam 100, tapi bayar. Bayar tolong ya. Winza, Ya, siapakah yang pertama kali masuk Islam dan menyambut dakwah Rasulullah? Siti Khadijah Aku Lalu nggak kalau tahu. dari kalangan anak-anak siapa? Siapa? bin Abi Thalib, Terima kasih. Siapakah paman Rasulullah yang dijuluki singa Allah? Hamzah bin Abdul Muthalib, Baru mau jawab. perang Uhud. Waduh. Hatinya dimakan oleh Hindu tapi tidak bisa ditelan. Kenapa? Siapa saja sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Umar bin Khattab, Abu Bakar. As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Aduh, apal Siapakah semua. pemilik dua cahaya? Utsman bin Affan. Karena Dia menikahi dua putri Rasulullah, Namanya? Ruqayyah dan Ummu Kalsum. budak yang dimerdekakan Abu Bakar dan menjadi muazin pada zaman Rasulullah bernama? Bilal bin Rabah. Aduh. Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan namanya tertulis dalam Al-Quran? Siapa? Sebutkan nama pemain perempuan e-sport. Oni Felicia. Dajjal. Dajjal. Lanjut deh. namanya tertulis dalam Al-Quran? Sa'id bin Habib. Caca. Coba Mbak Sita, Iya. kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa itu? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran. Kalau Nabi Musa siapa? Nabi Musa siapa? Bukan apa? Lah, Taurat. Hah? Taurat. Oh, Taurat. Kitab Taurat. Nabi Isa? Kitab Injil. Yeay. Kenapa kau jadi ngetes-ngetes awak? Enggak ngetes. Winza, jadikan aku kakakmu biar aku tertular kepintaranmu. Ini ngajak kalian Mbak Sita. Jangan aku insecure. Kan mau belajar. Enggak, Kalian tidak melulu tentang konten. ini bukan masalah kolab, belajar aja langsung tulisnya. Konten belajar. Mbak Sita, besok kita ini sekolah Kolab- TPQ kolab. yuk. Belajar TPQ kita besok, oke? Oke, Belajar cerita-cerita nanti. oke. Next. Jika engkau Salam. merasa miskin, Heeh. ingat nabimu. Beliau sering kelaparan sampai perutnya diganjal batu. Aduh, ada ya? Jika engkau merasa sedih, ingat nabimu. Beliau dimusuhi kaumnya. Hasan cucunya diracun, Au. Husain dipotong lehernya. Aduh. Sesusah hidupmu, ingat nabimu. Lebih susah, lebih sedih, lebih miskin. Padahal Nabi Muhammad adalah makhluk Allah paling bertakwa dari seluruh makhluk di dunia ini. Iya.
benar-benar. Kamu miskin, ingat nabimu. Dia wanita paling kaya Pada zamannya. Karena sepertiga kekayaan kota Mekah Waduh. adalah miliknya. Serius? Tapi ketika menjelang wafat, Aduh. kain kafan pun beliau tidak punya. Ah. Karena seluruh hartanya telah diberi kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan tulang belangnya pun dia sanggup jadikan jembatan. Hah? Dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Subhanallah. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Oh, istri pertama merinding dan aku. cinta Rasulullah. Pengorbanannya terhadap Islam tiada tandingan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakan. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta kekayaan ketika orang-orang tiada memedulikan. Oh, ini kemarin itu tuh kayak banyak di TikTok beredar kayak gila lirik lagunya apa? Nadine tuh kayak pengen jadi seseorang di liriknya Nadine, kayak pengen tuh liriknya tuh tertuju sama dia. Baca lebih mana? Lebih bagus mana? Aku mau meninggal di ini. Jadi siapa? Khadijah. Allah itu Iya. baik banget sama kita. Benar. Padahal kita sering meninggalkannya, meninggalkan banyak sujud. Tapi Allah masih mau mengampuni kita. Sedangkan iblis mereka hanya meninggalkan satu sujud. Sujud itu bukan kepada Allah, melainkan kepada Nabi Adam. Tapi mereka langsung diusir dari surga. Kita manusia ini udah berapa banyak sujud yang kita tinggalin. Tapi apakah ada Allah mengusir kita dari bumi ini? Enggak kan? Allah itu baik. Iya. Kitanya yang jahat sama Allah. Oh, Dem. Tampar terus, Dek. Tampar kakakmu ini, Dek. Tulang belulang sisa ini. Aduh, keren memang ada ini. Aduh. Dengar kalian, sudah berapa sujud kalian tinggalkan? Tobatlah yuk. Tobatlah. Siapakah nabi yang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan alam semesta termasuk matahari, bulan, dan bintang-bintang? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman maksudnya. Nabi yang dapat menghidupkan orang mati? Nabi Isa. Nabi Isa. Siapakah nabi yang mampu mengeluarkan air dari batu? Nabi Musa. Nabi Musa. Siapakah Wow. nabi yang dikenal dengan kehidupan yang penuh kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian yang berat? Nabi Ayub. Siapakah Nabi nabi Ayub. pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril? Siapa? Put. Siapakah nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril? Siapa? Ayo, siapa jawab di kolom komentar sekarang, jangan googling. Hei, go, Abu Lahab. Hei, jangan googling, langsung jawab. Di sini tuh kejujuran. Siapa Mbak Sita? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Ini aku baru nanya sendiri. Siapa ya? Aku nggak tahu beneran, Dek, kakak mah nyerah aja. Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Kakak mah nyerah aja. Udah mendingan nanya aja, Dek. Siapa, Dek? Idris. Idris. Siapakah nabi yang diangkat menjadi rasul pertama? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Siapakah nabi yang Allah tidurkan selama 100 tahun? Nabi Uzair. Oh, Nabi Siapakah Uzair. nabi yang akan diutus Allah kembali ke bumi menjelang hari kiamat? Nabi Isa. Apakah tugas Nabi Isa turun ke bumi saat menjelang hari kiamat? Membunuh Dajjal. Ketika turun kembali ke bumi, Nabi Isa akan menyelamatkan umat. Nabi Muhammad. Oke, Dek. Keren sekali, Quinza. Tumbuhlah menjadi anak yang selalu menebar kebaikan dan ilmu-ilmu yang baik. Sehat selalu untuk keluarganya. Dan salut untuk mama dan papahnya. Oke, dari sini kita banyak ditampar kan? Nggak apa-apa, tampar dari situ langsung tobat tuh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu udah ditampar tapi nggak tobat. Itu Dajjal nanti, dibunuh sama Nabi Isa nanti tuh. Takut, bos.
Jangan jadi temen dajal. Jangan ya Put. Jangan. Oke gengs, mari kita bertobat bersama-sama. Seenggaknya perbaiki diri sedikit demi sedikit. Sering-sering nonton Queenza. Ini Instagramnya. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu Reza. Kiwi. Matanya itu yang kalau pas ngomong tuh kayak langsung ke hati. Suaranya didukung juga. Terus bahasanya lugas. Nih copywriternya mamanya kali ya. Jago banget loh. Tapi kalau dia yang ngebawain yang nggak bisa juga nggak jadi nih. Itu bisa kayak yang kalau kamu merasa miskin, kayak miskin gitu. Kayak miskin. Nadanya tuh kayak nendang aja. Nendang gitu loh. Kayak langsung di sini ada yang nunjuk tuh kayak miskin gitu. Ini tuh kayak miskin. Gimana? Gila sih keren.